Alicia Mangunsihi, 14 tahun, adalah seorang yang rajin beribadah. Setiap minggu ia selalu berangkat ke gereja yang berlokasi tidak jauh dari kampungnya yang berada di lingkungan 1, Kelurahan Malalayang Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Minggu 13 November 2016, Alicia berpamitan kepada Maria, ibunya, untuk berangkat menuju gereja. Sepulang dari gereja, Alicia bersama teman-temannya biasanya bermain terlebih dahulu. Mereka bermain, berkeliling, menikmati kota Anging Mamiri. Bahkan Alicia dan teman-temannya sering tongkrong di pusat perbelanjaan. Waktu hampir menjelang malam, Alicia baru pulang ke rumah, lalu berpamitan kembali untuk pergi keluar. Hingga pada pagi tiba, Alicia tak kunjung pulang. Hal itu membuat keluarganya cemas. Sekitar pukul 9 WITA, keluarga Alicia mendapat kabar yang mengagetkan bahwa Alicia ditemukan di pinggir jalan lingkar luar kota Manado dalam kondisi terluka parah. Alicia ditemukan oleh tukang ojek sekitar pukul 5.30 pagi di pinggir jalan, tak jauh dari kampus IAIN Manado, dengan kondisi yang sangat mengenaskan, dengan luka lebam di bagian kepalanya. Pihak kepolisian kota Manado diturunkan ke lokasi guna melakukan penyelidikan. Saat ditemukan, kondisi Alicia masih bernafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Kepolisian Sulawesi Utara. Namun karena kondisinya sangat parah, akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Kando Malalayang. Namun naas, nyawa Alicia tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 10 malam. Lantas, apa yang menimpa Alicia? Jadi, begini ceritanya. Alicia pergi meninggalkan rumah dengan membawa handphone milik ibunya. Alicia sempat menelpon temannya yang bernama Nikron. Pada saat itu, Alicia sempat menanyakan kondisi ibunya kepada Nikron yang rumahnya tidak jauh dari rumah Alicia. Nikron balik bertanya kepada Alicia, sedang berada di mana? Lalu Alicia menjawab, sedang berada di kampung Wonasa. Lalu pada jam 2.30 pagi, Alicia menelpon Nikron kembali, namun tidak dijawab karena pada saat itu Nikron sudah tertidur. Keluarga Alicia meminta polisi untuk melakukan otopsi karena keluarga merasa ada kejanggalan pada tubuh Alicia. Kepalanya bengkak, kaki serta tangannya lecet-lecet, dan pada kemaluan Alicia mengeluarkan darah segar. Jasad Alicia akhirnya dibawa kembali ke Rumah Sakit Bayangkara. Kecurigaan keluarga tentang adanya kejanggalan itu terbukti. Hasil otopsi membenarkan bahwa luka lebam bagian kepala disebabkan oleh pukulan benda tumpul. Begitu juga dengan alat kelamin korban yang mengalami luka robek. Kasus Alicia diambil alih oleh tim Manguni, Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Utara. Berselang beberapa hari, tim gabungan Manguni Charlie berhasil mengantongi identitas salah satu terduga pelaku atas meninggalnya Alicia. Tim yang dikomandani oleh Aibtu Mulyadi dan tim Manguni 3 yang dipimpin oleh Ibda Adrianus mengantongi sebuah nama, yaitu Tia, remaja berusia 16 tahun, warga Desa Sawangan, Kecamatan Tumbolo, Kabupaten Minahasa. Tim Manguni terus mengorek informasi dari Tia, dan pada akhirnya Tia mengaku pada saat itu jam 3 pagi ia sedang bersama Alicia dan kedua temannya, yaitu Lisha dan Sela, mengadakan pesta miras yang dicampur dengan obat-obatan terlarang jenis botil dan pil koplo di kawasan Tugu Lilin, Marina Plaza. Lalu sekitar pukul 4 pagi, Sela dan Alicia terlibat cekcok mulut yang didasari tuduhan bahwa Alicia ingin merebut pacar Sela. Tia dan Lydia sempat melerai percecokan tersebut, namun karena sudah terpengaruh dengan alkohol dan obat-obatan, Sela langsung melemparkan batu ke arah belakang kepala Alicia hingga membuat Alicia terjatuh. Alicia sempat berusaha terbangun, lalu Sela mengambil sebuah kayu yang berada tak jauh dari lokasi tersebut.
dan memukulkannya beberapa kali ke arah belakang leher Alicia hingga membuat Alicia kembali terjatuh. Alicia kembali terbangun dan berhasil melarikan diri dan berteriak meminta tolong. Alicia sempat menumpang pengendara yang lewat sebelum ditemukan di pinggir jalan. Mendengar pengakuan Tia, polisi segera menangkap Lydia dan Sheila di rumah gubuk di komplek pekuburan Kampung Nanas, Kecamatan Singkil. Tia, Lydia, dan Sheila sempat berbeda pendapat ketika diberi pertanyaan dan berbelit-belit ketika menjawab. Akhirnya mereka bertiga mengakui bahwa merekalah yang telah menganiaya Alicia. Saat Alicia tak sadarkan diri, ketiga remaja tersebut menyeret tubuh Alicia ke pinggir jalan. Kemudian mereka menyetop mobil pickup. Lydia dan Tia menaikkan Alicia ke bak pickup, lalu bilang kepada Pak sopir untuk mengantarnya pulang karena temannya sedang mabuk berat. Sementara itu Sheila menuju ke rumah pacarnya di Kecamatan Singkil, Kota Manado. Mobil pickup pun berjalan dan pada saat sampai di jalan lingkar luar, sopir menanyakan kepada remaja tersebut mau turun di mana. Lalu mereka menjawab agar turun di sini saja. Tia dan Lydia menggendong turun tubuh Alicia dan membuangnya di semak-semak. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Dari hasil otopsi dan visum, ternyata ditemukan kecurigaan tindakan lain, yaitu tindakan pemerkosaan. Polisi terus mengembangkan kasus ini dan berhasil mengantongi identitas pelaku pemerkosaan, yaitu Yudi, lelaki berusia 55 tahun yang merupakan seorang sopir angkutan kota. Jadi, tanggal 13 November 2016, sebelum pengeroyokan terjadi, ketiganya sempat datang ke kos Yudi di daerah Minanga, Kecamatan Tetengesan, sekitar pukul 5 sore. Alicia sempat diperkaos hingga alat kelaminnya robek. Hal itu dikarenakan alat vital Yudi yang disuntik silikon sehingga menjadi besar yang membuat alat kelamin Alicia robek. Dari pengakuan Yudi, ketiganya diberi minuman keras yang sudah dicampuri dengan obat-obatan terlarang. Lalu pada saat mereka minum dan mabuk, Yudi melakukan pemerkosaan. Tidak hanya kepada Alicia, Yudi juga melakukannya kepada Tia, Lydia, dan Sheila. Ketiga pelaku penganiayaan bersama barang bukti berupa batu kali dan balok kayu telah diserahkan tim Manguni ke Subdit Jatanras untuk diproses hukum. Sedangkan Yudi dalam pemeriksaan kaitannya dengan dugaan pemberian obat terlarang dalam minuman keras kepada korban, juga dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Oke kawan Via, itu tadi video kasus dari 3 remaja yang mungkin salah pergaulan dan dengan teganya menganiaya temannya sendiri karena cemburu buta. Dalam video ini, kita dapat mengambil pembelajaran bahwa setiap kejadian yang kita dengar harus kita buktikan sendiri dan pintar-pintarlah memilih teman agar tidak terjadi hal serupa di kalangan kita. Untuk kalian yang memiliki pendapat dan informasi lebih lengkap, bisa banget nih komen di kolom komentar. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.